sistematis, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga pelaporan hasil yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu. Terus, melalui riset pemasaran ini, perusahaan dapat memahami pengembangan dari produk, mengenali pasar, merancang strategi untuk penjualan dan promosi, serta dapat menentukan distribusi yang efektif. Dengan kata lain, riset pemasaran ini menjadi dasar yang sangat penting. Riset pemasaran sangat penting karena dunia bisnis saat ini berubah sangat cepat. Selera konsumen yang mudah berganti, teknologi juga terus berkembang, dan persaingan pasar semakin ketat. Jadi perusahaan perlu informasi yang akurat agar tidak salah langkah ataupun salah mengambil keputusan. Nah, melalui riset ini perusahaan bisa memantau tren pasar, memahami perilaku konsumen, serta mengantisipasi kehadiran persaingan baru. Inilah kenapa alasan mengapa riset pemasaran menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang. Selanjutnya adalah penelitian produk, di mana penelitian produk ini dilakukan untuk memahami dan meningkatkan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, fokusnya mencakup analisis biaya, harga tren pasar, dan bahan baku. Dengan penelitian ini, perusahaan bisa menentukan desain produk, menghitung keuntungan, terus memperkirakan selera konsumen kayak gimana, dan memastikan kualitas bahan baku tetap terjaga. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan produk yang mampu bersaing secara berkelanjutan. Selain produk, riset pemasaran juga meneliti penjualan dan konsumen. Penelitian penjualan meliputi distribusi, ekspor, dan kinerja tim penjualan. Sedangkan penelitian konsumen berfokus pada motivasi, segmentasi, serta perilaku pembelian. Dengan memahami dua aspek ini, perusahaan bisa menyesuaikan strategi pemasaran agar lebih tepat sasaran. Penelitian promosi dilakukan untuk mengukur efektivitas promosi, media, dan pesan yang digunakan. Dalam penelitian ini, kita mengevaluasi kampanye iklan, menentukan media paling sesuai seperti televisi, media cetak, radio, atau media sosial, serta menguji pesan promosi agar lebih menarik perhatian. Dengan begitu, perusahaan dapat memaksimalkan anggaran promosi untuk hasil yang optimal. Dalam riset pemasaran ada 3 jenis metode penelitian. Yang pertama yaitu metode eksploratoris. Nah, biasanya digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan hipotesis awal. Yang kedua yaitu metode deskriptif, digunakan untuk menggambarkan fenomena pasar seperti permintaan, profil konsumen, atau pangsa pasar. Dan yang ketiga yaitu metode kausal, digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel pemasaran. Nah, ketiga metode ini membantu peneliti memahami kondisi pasar secara lebih mendalam. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana penelitian. Dalam tahap ini, kita menentukan sumber data dan pendekatan riset yang akan digunakan. Data bisa bersumber dari data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung melalui survei atau wawancara, serta data sekunder, yaitu data yang sudah ada seperti laporan industri. Kemudian pendekatan riset bisa dilakukan melalui observasi, lalu fokus group discussion, survei, atau eksperimen. Tujuannya agar data yang diperoleh benar-benar valid untuk mendukung keputusan pemasaran. Bidang instrumen yang sering digunakan dalam riset pemasaran adalah kuesioner. Pertanyaannya bisa bersifat tertutup seperti pilihan ganda ataupun terbuka, agar responden bisa menjawab dengan bebas. Selain itu juga penting untuk menentukan rencana pengambilan sampel, yaitu siapa yang akan disurvei, berapa banyak jumlahnya, dan bagaimana prosedur pemilihannya. Hal ini memastikan hasil riset benar-benar mewakili kondisi populasi. Ada beberapa metode pengambilan sampel. Yang pertama itu sampel random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, systematic sampling, yaitu memilih satu contoh secara acak, lalu sisanya berdasarkan interval tetap. Quantitative sampling membagi populasi menjadi lapisan satu strata, kemudian dan mengambil sampel dari setiap strata. Yang keempat,
sampling memilih kelompok tertentu dari populasi besar, misalnya beberapa desa dalam suatu kabupaten. Tujuannya agar data yang diambil dapat memiliki populasi dengan akurat. Dalam riset pemasaran digunakan beberapa alat statistik seperti yang pertama regresi berganda untuk menganalisis pengaruh harga, iklan dan kualitas terhadap penjualan. Yang kedua analisis diskriminan untuk mengelompokkan objek ke dalam kategori seperti toko sukses dan yang kurang berhasil. Yang ketiga analisis faktor untuk mengelompokkan atribut produk menjadi produk seperti harga, kualitas, dan pelayanan. Yang keempat analisis cluster untuk mengelompokkan konsumen berdasarkan gaya hidup. Yang kelima, analisis conjoint untuk mengukur preferensi konsumen terhadap kombinasi atribut produk. Yang keenam, skala multidimensi untuk menganalisis posisi merek di benak konsumen dibandingkan pesaing. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus, di mana saya mengambil studi kasus dari Uniqlo. Jadi Uniqlo ini adalah retailer global pakaian yang menghadapi tantangan lebih mendalam menggait konsumen di Indonesia. Nah, termasuk memperkuat posisi brand, meningkatkan engagement, dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang ada di pasar saat ini yang sangat kompetitif. Jadi Uniqlo ini masuk ke Indonesia bukan hanya membuka toko, mereka riset dulu siapa sih pelanggannya yang bakal dia gait, terus apa sih yang mereka cari, kayak produknya apa dan harganya kayak gimana, terus bagaimana juga mereka ingin berinteraksi. Nah, dari situ Uniqlo bisa memposisikan dirinya sebagai brand dengan produk berkualitas. Pengalaman belanja yang bagus dan hasilnya itu pun hasilnya itu adjustmentnya akan naik. Nah, brand juga akan makin menguat. Begitu juga, jadi riset pemasaran itu bukan cuma hanya kita mau jual, tapi apa sih yang mau konsumen mau dan bagaimana kita bisa bikin mereka merasa terlibat. Begitu, terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 4, riset pemasaran ini adalah dasar utama dalam pengambilan keputusan bisnis. Jadi melalui riset, perusahaan dapat memahami kebutuhan pasar, perilaku konsumen, serta tren yang sedang berkembang untuk kedepannya. Dan dalam desain riset ini yang mencakup produk, promosi, konsumen, dan penjualan membantu perusahaan merancang strategi yang tepat. Dan dengan riset yang baik, perusahaan bisa meningkatkan efisiensi, daya saing, dan peluang sukses dan untuk jangka panjang ke depannya. Terima kasih yang sudah menyimak pembahasan dari kelompok kami tentang riset pemasaran. Semoga penjelasan apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.